Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai achievement of quality education during the pandemic COVID-19. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devi Berliana Hanini Putri, saya mahasiswi S1 Akuntansi FEB UNS 2019. Yang pertama, saya akan sharing mengenai quality education. Pendidikan berkualitas untuk semua atau SDG 4 merupakan salah satu dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Nah, hasil kajian monitoring dari SDG 4 itu menyimpulkan bahwa bukan problem akses terhadap pendidikan yang paling urgent. Dalam konteks pencapaian SDG 4, urgency ada pada aspek kualitas dan kesenjangan. Saat ini kualitas pendidikan di Indonesia boleh dikatakan masih rendah. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia misalnya dapat dilihat dari tingkat PISA or Program for International Student Assessment Indonesia. PISA adalah pengujian kemampuan dasar pengetahuan anak-anak sekolah berusia 15 tahun dari berbagai negara. Sejak 4 tahun terakhir, posisi Indonesia menurun di semua bidang yang diujikan, yaitu membaca, lalu ada matematika, dan sains. Lalu yang kedua, saya akan sharing mengenai kajian monitoring SDG 4. Selama 15 tahun terakhir, secara rata-rata, proporsi anak-anak dari keluarga 25% termiskin yang memiliki kemampuan membaca minimum, misalnya, hanyalah setengah dari proporsi anak-anak dari keluarga 25% terkaya, seperti yang kita bisa lihat pada slide. Di sisi lain, kesenjangan juga terjadi dalam hal akses terhadap koneksi internet yang menjadi hal penting dalam pembelajaran daring. Ada dua jenis kesenjangan akses internet yang bisa berdampak buruk terhadap efektivitas pembelajaran daring sebagai imbas dari pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu kesenjangan antar daerah, dan yang kedua adalah kesenjangan antar kelompok ekonomi. Kualitas internet tergantung dari ketimpangan infrastruktur internet yang secara geografis belum merata. Nah, seperti yang pada gambar yang ada di slide, menunjukkan sebaran dari intensitas penggunaan internet di kalangan pelajar serta mahasiswa. Tampak bahwa sebaran intensitas itu sangat tidak merata. Bahkan di Pulau Jawa sendiri, terdapat kesenjangan antar daerah yang cukup besar. Nah, dari berbagai pembahasan yang saya sudah jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa disrupsi dari proses pembelajaran di Indonesia sebagai dampak dari respon terhadap pandemi COVID-19 sangat berpotensi mengganggu agenda dalam pencapaian SDG 4 sendiri. Gangguan tersebut terjadi dalam dua aspek. Yang pertama adalah berkurangnya kualitas pembelajaran secara keseluruhan karena disrupsi tiba-tiba dalam proses pembelajaran tanpa syarat infrastruktur dan sumber daya yang memadai. Serta yang kedua adalah meningkatnya ketimpangan pencapaian pendidikan karena disrupsi ini akan dirasakan lebih parah oleh kelompok masyarakat miskin atau yang ada di daerah terpencil. Dua aspek ini, kesetaraan akses dan kualitas pencapaian adalah pekerjaan rumah yang paling urgent dari pencapaian SDG 4 di Indonesia. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.